Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa azala al-ghummah. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi walladhina saru ala nahjihi wa ihtadaw bihadihi ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, faqala ta'ala fi muhkami tanzilih wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشريف بسم الله الرحمن الرحيم كل مولود يولد على الفطرة إلى آخر الحديث. صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Bersyukur dalam ajaran Islam, manusia dilahirkan dalam keadaan suci, dan kesucian yang Allah berikan kepada manusia dalam bahasa agama disebut dengan fitrah. Salah satu ayat yang menyatakan fitrah diberikan kepada manusia, Allah menyatakan dalam surat Ar-Rum ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alayha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, dan tetaplah berada atas fitrah yang Allah berikan, di mana Allah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Artinya fitrah kita ini bukan dilihat dari rahim siapa kita terlahir, tetapi memang Allah berikan kepada manusia kesucian itu. Kalau kita melihat tafsir dari ayat ini jadi panjang nih, Ki. Gak usah ngeliat tafsirnya ya, kepanjangan. Saya singkat aja. Katanya dulu sebelum Allah menciptakan anak cucu Nabi Adam, Allah kumpulkan cikal bakal anak cucu Nabi Adam, seraya Allah tanyakan pada mereka, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhan kalian? Serentak cikal bakal anak cucu Nabi Adam alaihissalam menjawab, jawabannya sama, syahidna, kami bersaksi bahwa Allah adalah Tuhan kami. Nah, inilah yang menjadi bekal fitrah manusia. Manusia terlahir dalam keadaan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bagian dari kesucian itu.
Jadi atas dasar peristiwa itu, ketika kita terlahir dari rahim ibu kita, kita lahir dalam keadaan suci, tidak membawa dosa apapun. Cuma kemudian dalam perjalanan kehidupan kita sehari-hari, di mana perjalanan kehidupan kita ini terprovokasi oleh musuh bebuyutan kita, kerap kali mereka mengarahkan kita untuk melakukan hal-hal yang bisa menodai bahkan merusak kesucian kita. Di antara yang merusak dan menodai kesucian kita adalah melakukan pembangkangan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Gampang tidak melaksanakan perintah-perintah Allah dan sangat gampang untuk melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Yang kemudian efek dari apa yang kita lakukan ini menyebabkan dosa. Dan dosa ini kemudian mempengaruhi kesucian kita. Jadi kalau kayak besi maka karatan, muncul korosi karat di sana sini karena banyak bermaksiat kepada Allah. Cuma maha bijaksananya Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan 1 bulan, di mana bulan ini disebut dengan bulan Ramadan. Kata para ulama, Ramadan ini disebut dengan Ramadan karena diambil dari kata Ramadha. Ramadha itu artinya membakar. Kalau besi yang korosi dengan memunculkan karatan ya, bisa dibersihkan dengan dibakar, maka membersihkan jiwa kita yang sudah ternodai oleh begitu banyak dosa pun bisa kita bersihkan pada bulan Ramadan dengan membakar jiwa, bukan membakar diri. Membakar diri menekat namanya. Bagaimana membakar jiwa itu? Kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya, dengan berpuasa sebulan penuh. Bahkan di bulan Ramadan biasanya kita melakukan aktivitas ritual keagamaan jauh lebih besar ketimbang di bulan-bulan lainnya. Apalagi di awal-awal, yang nggak pernah baca Quran, tadarusan 1-2 hari, setelah itu bosen. Malamnya qiyamul lail, malam pertama, malam kedua, malam ketiga, keempat dan kelima masih penuh masjid musola. Bahkan kelihatan seakan-akan masjid musola kekecilan karena jamaahnya banyak banget. Tapi masuk pekan pertama udah mulai berkurang. Ya mungkin ada yang kepengen lebih khusyuk, sholat di rumah, gak ke masjid, gak ke musola. Karena kalau di masjid anggapannya berisik, banyak orang gak khusyuk. Jadi di rumah untuk menciptakan fokus yang lebih baik. Artinya upaya untuk membakar dosa-dosa itu ada. Nah ketika kita serius untuk melakukan hal itu, berarti kita sedang membersihkan jiwa kita. Maka ketika Ramadan selesai, kita keluar dari Ramadan, disebut dengan Aid. Kembali kepada apa? Karena kita menempa diri untuk mengembalikan kesucian kita, maka Id yang kita lakukan setelah Ramadan disebut dengan Idul Fitr.